Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan video sebelumnya, di mana dikatakan bahwa gerombolan iblis buas akan datang ke kota Glory dalam waktu setengah hari. Yesong bertanya, berapa banyak iblis buas yang akan datang? Bawahannya pun menjawab, iblis buas tersebut berjumlah jutaan. Kebanyakan dari mereka berperingkat biasa dan perunggu. Beberapa di antaranya berperingkat perak, emas, ada juga beberapa yang berperingkat emas hitam. Akan tetapi kami tidak menemukan yang berperingkat legenda. Yesong mengatakan untuk segera membunyikan lonceng peringatan dan bersiap. Cerita pun berpindah ke Nili. Nili mendengarkan bunyi lonceng tersebut, mengingat kembali ke kehidupan sebelumnya. Bahwa pada kehidupan sebelumnya, iblis buas ini akan datang menghancurkan kota Glory seharusnya muncul 2 tahun kemudian. Untuk saat ini, Nili bersyukur memiliki gugusan 10.000 iblis buas dan juga memiliki alam penjara hitam. Beberapa saat kemudian, teman Nili pun datang. Kemudian Nili menyuruh mereka berkumpul bersama Duan Jian. Sedangkan Nili akan menemui Raja Kota. Ning-er dan Xiun pun berkata, "Aku ikut denganmu." Tetapi Nili menyuruh mereka untuk tetap menunggu di sini. Nili pun bergegas pergi. Setibanya Nili di tempat Raja Kota, Nili melihat Raja Kota sedang sibuk mengatur pasukan untuk melindungi kota Glory. Akhirnya Nili berbicara pada tetua Yesiu. Setelah tetua Yesiu menjelaskan tentang jumlah dan kekuatan iblis buas yang akan datang ke kota Glory ini, Nili pun bersyukur karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Nili juga mendapatkan informasi atribut iblis buas ini adalah iblis badai salju, dan tiba di kota Glory sekitar 10 jam melalui dinding selatan. Nili pun meminta ketua Yesiu untuk mengumpulkan 500 orang, dengan kultivasi yang biasa saja, dan juga Nili akan menjaga dinding selatan. Kemudian, tetua Yesiu pun memberikan 1.000 orang kepada Nili. Suasana tegang pun terjadi di semua tempat di kota Glory. Yesong pun berpikir, entah berapa banyak korban yang akan jatuh dalam serangan iblis buas ini. Di saat bersamaan, di luar aula utama kediaman Raja Kota, para ahli dari berbagai keluarga ditugaskan ke berbagai titik dinding kota dan menyisakan orang-orang dari keluarga keramat. Yezong pun memerintahkan kepada keluarga keramat agar menjaga dinding utara. Akan tetapi, untuk tetua keluarga keramat agar ikut dengan Yezong untuk memperkuat dinding selatan. Berpindah ke dinding selatan, Nili membawa banyak orang dan dibantu oleh teman-temannya keluar dari dinding selatan untuk membuat 2 parit di sepanjang dinding kota, lalu diisi dengan minyak. Banyak tanah digali untuk membuat lubang kecil dan menyiapkan potongan bambu yang sudah dimasukkan sesuatu di dalamnya. Para alkemis juga terus berdatangan membawa tong yang berisikan campuran. Beberapa jam pun berlalu. Para ahli seluruh keluarga sudah bersiaga. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Banyak leluhur dulunya gugur di dinding kota. Dari generasi ke generasi mereka terus-menerus bertempur melawan iblis buas. Akhirnya, kelompok Raja Kota pun tiba di dinding selatan. Mereka menanyakan apa yang dilakukan Nili. Tetua Yesiu pun menjawab, "Aku tidak tahu." Yesong pun berpikir, Nili pasti merencanakan sesuatu. Tetua keluarga keramat berkata, "Apa yang dilakukan orang-orang bodoh ini? Mereka pikir lubang-lubang seperti itu bisa menghentikan gerombolan iblis buas. Benar-benar bodoh." Salah seorang tetua pun menjawab, "Lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa." Kemudian, keluarga keramat pun menjawab, "Itu cuma buang-buang tenaga saja. Untuk mengalahkan iblis buas harus menggunakan kekuatan fisik. Itulah jalan yang tepat." 10 jam pun berlalu dengan cepat, matahari pun sudah terbit. Akhirnya, gerombolan iblis buas pun datang, dan semuanya bersiap. Orang-orang yang berada di luar kota buru-buru kembali ke dalam kota. Ketika melihat banyak iblis buas yang datang, para penjaga pun mulai merasa ketakutan. Akan tetapi mereka harus tetap melawan. Ketika semua bersiap untuk maju menyerang, Nili datang dan menghentikan mereka. Kemudian meminta tetua Yesiu untuk memberitahu Yezong agar tidak menyerang dulu dan mengikuti rencana Nili. Tetua keluarga keramat bertanya kepada Yezong, "Yang mulia, apa yang Anda tunggu?" Dalam hatinya, tetua keluarga keramat memiliki rencana jahat pada Yezong. Saat Yezong maju, tetua keluarga keramat berencana untuk membunuh Yezong. Yezong pun menjawab, "Jangan terburu-buru maju. Aku punya rencana." Saat iblis buas memasuki pertahanan pertama yang dibuat oleh Nili, terjadi ledakan. Semua orang terkejut melihat ledakan tersebut.
Iblis buas badai salju memang takut terhadap api, tetapi api biasanya akan padam oleh energi es mereka. Dan ternyata Nili membuat jebakan dengan memasukkan banyak minyak merah ditambah dengan fosfor serta mineral lainnya ke dalam tanah. Saat minyak itu bersentuhan dengan bulu halus binatang buas badai salju, minyak itu akan langsung terbakar. Jadi mereka yang berada di barisan terdepan akan terdorong oleh barisan yang di belakangnya dan masuk ke dalam kobaran api. Tetua Yesiu pun terkejut dan berkata, hanya dalam sekejap ribuan iblis buas telah mati. Anak ini benar-benar memiliki rencana tersembunyi. Dan karena hal ini kekuatan kita tidak terpakai. Banyak yang bersyukur dengan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, para iblis buas itu berpisah untuk menghindari kobaran api. Zezong pun bergumam, gawat mereka akan menyerang dari dinding timur dan dinding barat. Pertahanan di sana tidak terlalu aman. Di saat waktu bersamaan, panah api pun diluncurkan dan membakar parit yang tadi dibuat. Pada akhirnya, para iblis buas kembali ke dinding selatan. Zezong berpikir, Nili sudah memperhitungkan rute yang akan diambil oleh iblis buas itu. Karena tidak punya akal, mereka hanya tahu cara menghindari api dan maju ke depan. Bocah ini bahkan sudah meneliti iblis salju itu. Beberapa saat, ledakan besar pun terjadi. Zezong bergumam, ledakan itu sampai bisa membunuh iblis buas berperingkat emas hitam. Sebenarnya apa yang digunakan bocah itu? Ketua keluarga keramat juga berpikir, kalau keluarga keramat masuk ke dalam jebakan ledakan itu, keluarga keramat pasti akan menjadi abu. Nili meminta asosiasi alkimia untuk menggabungkan 20 lebih mineral dan herbal, termasuk fosfor dan bubuk hitam, untuk membuat cairan peledak. Cairan tersebut sangat mudah menguap dan akan langsung terbakar jika terkena api. Nili pun berkata, akhirnya kita berhasil membunuh banyak iblis dan meminimalisir jumlah korban jiwa. Iblis buas pun sudah mendekat dan memasuki pertahanan ketiga. Kemudian Nili memerintahkan menyerang iblis buas dengan menggunakan batang bambu yang sudah disiapkan. Di dalam batang bambu itu terdapat racun yang bisa membuat iblis badai salju menjadi mengamuk. Begitu mereka menghirup baunya, mereka akan menyerang tanpa membedakan antara teman dan musuhnya. Karena mendadak, asosiasi alkimia hanya dapat membuat 5.000 lebih batang bambu yang sudah berisikan racun. Setiap batang bambu membunuh lusinan iblis. Para prajurit pun sangat bergembira. Mereka mengingat terakhir kali untuk membunuh 10 iblis buas saja membutuhkan perjuangan keras. Tetapi, sekarang hanya dengan satu batang bambu saja bisa membunuh banyak iblis buas. Yang punya ide ini pasti sangat jenius. Para tetua pun berkata, orang yang mempunyai ide ini telah berjasa besar terhadap kota Glory. Jika bukan karena idenya, pasti ada banyak prajurit yang gugur. Tetua Yesiu pun berkata, mengenai hal itu, kita harus berterima kasih kepada Nili. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.